Selamat datang di MetaHub, di mana kita akan ngulik teknologi sampai akar-akarnya. In this The Butte episode, kita akan ngomongin tentang fenomena yang terjadi belakangan ini, yaitu Menkominfo ngeblokir platform gaming dan PayPal. Di sini ada nama yang adalah owner dari MetaHub itu sendiri. Oh enggak sih, kita sebenarnya berdua sih. Oh, Bertiga oke. sih sebenarnya. Bertiga ya sama James ya. Sama cameraman, tapi dia lagi behind the scene. Asik. Anjay, behind the scenes. And ya, jadi kemarin itu Menkominfo katanya blokir aplikasi ini, platform ini, itu karena mereka nggak taatin regulasi yang ada di Indonesia. Mereka nggak ngedaftar, gitu. Sedangkan banyak banget orang yang bergantung sama platform ini. Misalnya gamers, freelancers, itu mereka bergantung. Karena PayPal sendiri kan sebagai tempat, apa ya istilahnya, wadah orang-orang tuh transaksi. Orang dari luar mau beli jasa kita di Indonesia, transaksi di PayPal. Jadi mereka nggak pakai bank Mandiri atau Bank BCA, nggak bisa karena mereka nggak ada di negaranya obviously. Jadi mereka pakai PayPal. Dan begitu PayPal diblokir, banyak banget orang yang nggak bisa narik rekeningnya, nggak bisa narik uang di sana karena kondisi diblokir. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, ini jadi tempat bagi ya orang-orang yang bekerja gitu di creative industry misalnya atau di gaming. Nah, what is your view about this phenomena? Well, first of all kayak gue bilang Kominfo-nya goblok sih. Kenapa? Sorry to say, tapi di sini kan nggak filtered ya, jadi we're bebas ngomong apa-apa. Oke, apa nanti aja. gue masukin eksplisit kok di Spotify. Jadi kayak menurut gue pribadi sih, kayak ngeliat Kominfo ngelakuin seperti itu, mungkin dia juga mau first dia mau ngilangin kali ya, apa yang sebelum ini berita yang lagi booming tuh apa sih namanya? Yang which one? Yang Konten negatif something iya, like that. yang Oh, konten website negatif. Oke. Jadi kayak dia kayak putting up some new topics so that yang sebelum itu ke cover gitu loh. Jadi kayak pengalihan isu gitu ya? Pengalihan isu, bener. Oh, I understand. But besides that, kayak sebenarnya personally I don't even know why Kominfo tuh ngelakuin hal itu. Cuman menarik sih jadinya, kayak apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam internal mereka ya, karena kita kan nggak tahu juga kan. Yeah. That's exciting actually. Have a little bit of conspiracy di sini. Yeah, but we can't say Kayak conspiracy a little because it's banned. spice gitu. Yeah. Jadi Iya. kayak ya gitu. Iya. Karena kayak beberapa waktu lalu Menkominfo juga nggak begitu naik beritanya ya. Ya, benar. Jadi by putting this kind of issue di online, mereka jadi mungkin dapat exposure, guys. But we're not sure that's the conspiracy. But do you think kebijakan ini malah ada sisi positifnya nggak sama ekonomi Indonesia? What do you think? Mungkin untuk sisi positifnya masih lebih dikit daripada negatifnya ya. Kenapa? Karena yang pertama merugikan banyak banget perusahaan. Tentunya para gamers yang sebenarnya fanatik banget kan, banyak ya impact dari gamers. Jadi adanya isu kayak gini, mungkin beberapa hari ini kayak sempet keblok beneran. Dan itu kan orang pada jualan ya. Kalau di gamers tuh kayak ada orang yang jual diamondnya atau apanya gitu kan. Mungkin yang kayak gitu-gitu mereka terhambat oleh keblokirnya sisi transaksi mereka policy, gitu ya. Terus second of all, kayak mungkin positifnya sebenarnya nggak tahu sih positifnya apa. Tapi ada yang bilang kayak kebijakan kayak gini-gini yang blokir website luar tuh katanya bisa membantu website Indonesia mungkin, untuk naik. Iya, mungkin. Ya tapi di mana websitenya sekarang? Maksudnya PayPal juga nggak punya. I don't think, correct me if I'm wrong ya. Gue nggak yakin Indonesia tuh punya website yang kayak PayPal. Benar. Jadi dia kayak bisa transaksi dari luar gitu loh. Gue nggak yakin. Selain PayPal apa aja sih yang keblok? Ada Steam, ada CS:GO. Tapi beritanya juga banyak sih yang mau diblok, kayak Canva yang Iya, PS kedepannya. itu diblok. Ya, that's the problem. Cuman gimana yang kalau orangnya download bajakan, kan tetap aja masih bisa. Nah, itu kayaknya guys, lu harus follow MetaHub di TikTok biar kita nanti Ya, update guys, aja. Karena banyak banget yang sekarang udah nggak download yang The premium the version ya. real Iya. version. Mereka malah download yang bajakan yang kayaknya kalau pakai VPN masih bisa ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau misalnya nanti pakai VPN bisa, kita akan bikinin video di TikTok ya. Asik. Tips gimana caranya biar nggak kena blokir Kominfo. Besides that, apalagi kira-kira yang
menarik dari Kominfo ini? Ya, gue masih mengulik statement mereka sih, dengan regulasi ini katanya bisa membuat website Indonesia naik. Tapi kita nggak punya games. Kita nggak punya games dan kita nggak punya juga orang Indonesia yang main game Indonesia. Gamer itu kebanyakan main game di luar kan. Mereka streaming dengan platform di luar, mereka make money out of it. Penontonnya juga mungkin kebanyakan dari luar. Meskipun ada 1-2 yang mungkin main di mobile gaming, tapi kan I think the majority of gamers in Indonesia itu mereka mainnya di PC dengan game-game seperti Fortnite, CS:GO atau Dota yang juga katanya mau diblokir. That's the problem. Tapi meskipun Indonesia nggak punya website atau tempat untuk main game ya, but they have the platform that sells the isi-isiannya game itu loh. Tau kan kayak skin-skinnya atau apa gitu, mereka punya website itu. They have the platform. So basically mereka nggak punya mereka nggak bisa buat gamenya, tapi mereka bisa buat cara beli barang-barangnya yang dalam gitu loh. Jadi kayak orang masih tetap bisa beli barang-barangnya, item dalam game. But the games are blocked. Yeah, that's the problem. Itu masalahnya sama kita. Kita udah masuk di era digital kan, dimana bukan kebanyakan anak muda itu prefer memilih mata pencaharian yang bisa dibilang freelance atau nggak terikat. Kebanyakan freelance. Iya, banyak dari mereka sekarang memilih untuk jadi freelance. Kenapa? Karena mereka bisa atur jam kerja sendiri. Benar. Duitnya pasti lebih gede kan kalau freelance, dan mereka nggak terikat kayak pressure gitu. Iya, pressure-nya lebih sedikit dibandingkan kerja kantor. Mereka hybrid gitu kali ya. Iya, mereka lebih senang hybrid. Kerjanya lebih jauh fleksibel. Fleksibel dari mana aja. Sebenarnya kerja 9 to 5 itu nggak efficient kayak zaman dulu. Misalnya zaman dulu misalnya 9 to 5 mereka full banget ada kerjaan. Yang penting kalau sekarang tuh kayak your task is done and ya udah gitu. Kayak nggak harus nunggu di kantor kayak 9 sampai 5 kayak bengong main YouTube gitu. Yeah, because everything is digital sekarang. Everything is digital, exactly. Makanya kayak 9 to 5 tuh bener-bener nggak ini banget. Iya. Back to topic. Gue masih menerka. Tapi katanya PayPal kan udah dibuka hari ini. Tapi mau diblokir lagi, dikasih waktu kayak ini orang buat narik saldo. Kominfonya kenapa sih? Gue juga bingung. Dia buka tutup. Tapi kalau misalnya lo putusin, misalnya nih ada 2 negara nih, Amerika sama Indonesia lah misalkan. Dan mereka punya jembatan itu kan jembatan itu kan PayPal ya untuk transaksi ya. Kalau putusin, oke, lu buka jembatannya untuk narik uang, tapi kalau lu putusin lagi, ya mereka nggak bisa kerja gitu loh. Karena source of income-nya lu putusin lagi. Terus juga ada lagi satu berita yang bilang Kominfo mengasih orang-orang main judi, katanya. Judi itu nggak pakai uang, guys. Oh iya, itu juga tuh. Gue masih bingung. Yang bener-bener nih, yang kerjaan yang notabene legal dan itu parah sih. Maksudnya kayak we're living in Indonesia ya. If we're talking about we're living in kayak UK or Amerika kayak gitu-gitu kan masih ya oke lah, judi di situ kayak ada mainan kayak kita main bola pingpong. Ya, sehari-hari juga dan ada pajaknya juga ke pemerintahan kan. Tapi ya I don't understand why prioritas pemblokiran website. Gue nggak tahu, mungkin Kominfo juga sudah blokir banyak website judi. I'm not sure, but gue masih ngeliat beberapa website judi itu masih berkeliaran di luar sana. And website yang benar-benar kita butuhkan dan kita perlukan juga untuk hiburan dan untuk kerja itu malah di take down karena alasannya tidak daftar ke regulasi tanah air. Memang sih kita punya regulasi ya. Kita punya regulasi yang harus diikuti oleh negara lain, tapi terlepas dari itu juga masyarakat kita nih, ekonomi kita nih bergantungan sama fleksibilitas dari regulasi tersebut. Kita nggak bisa semata-mata kayak oke, ini regulasi kamu harus ikutin, kalau nggak bisa masuk Indonesia. Karena yang rugi ya akhirnya rakyat kita sendiri. Yang nggak dapat, yang kehilangan benefitnya ya rakyat kita sendiri. Gitu. Yang akhirnya hilang lapangan kerjanya ya rakyat kita sendiri. Nah, I would say that mungkin kedepannya ya kita berdoa aja semoga regulasi dikaji lagi. Karena semisal nih, gue masuk ke konspirasi lagi ya. Lama-lama Metahub jadi konspirasi channel nih. Tapi ya kita nggak bisa juga sih nyalahin Kominfo kan, karena iya sih. Ya mau gimana pun
negara kita harus bersatu guys. Kita nggak boleh saling menyerang. Yes, kita mungkin bisa kasih saran sama Menkominfo untuk mengkaji lagi karena semisal negara lain nggak mau daftar ke negara kita, memang sengaja nggak daftar, yang hilangkan pekerjaan di tanah air kita sendiri, supaya jangan sampai generasi muda nih yang udah open minded semua nih dengan segala teknologi dan availability of facility, jadi mereka kepotong gitu dan harus balik kerja konvensional just because our regulation doesn't support them. So that's the problem with kebijakan kemarin Menkominfo. Sorry, gue agak berbelit lidahnya. Dingin banget belakang gue, ada AC. Dingin banget. Well, honestly I don't really know what to say karena takut salah ngomong juga. But even though this is an unfiltered podcast, cuman ya menjaga nama baik Kominfo at the same time kesel juga kayak lu mau apa sih sebenarnya, kayak ya udah tentuin satu-satu. Kayak dari kemarin tuh perasaan beritanya tuh ini mau diblok karena belum daftar PSI, nggak lama setelah itu di unblock, terus ada lagi yang diblok, terus kayak it's like nggak selesai gitu. Iya makanya jadinya. Dan mereka punya kayak beberapa website lagi loh atau aplikasi lagi loh mau yang diblok, itu gue nggak masuk akal karena aplikasi ini yang dapat uang dari aplikasi itu banyak loh. I mean gimana ya, mungkin try to convince them to register. I think mungkin bisa kirim email, ya udah register. Or maybe we can ask them sebenarnya mereka tujuannya apa sih untuk ngeblokir all these platforms, media that's actually giving us full advantage, you know. Iya. Ya, well, agak susah sih. Karena ya kita juga nggak tahu kajiannya gimana. Kayak we only heard the news and stuff. Baru kemarin kayaknya dia buka blokirnya Dota sama apa sih lagi satu Counter Strike ya. Maybe mereka udah daftar tapi the rest of the app semoga cepat daftar dan semoga kayak gue nggak tahu kenapa. Tapi lucu-lucu sih kalau ngebacain caption apa komentar orang ya di. Coba kita bacain di komentarnya. Ini aku selalu ngeliat berita di Vokatif, syarat tuh Vokatif. Gara-gara kayak dia tuh kayak ngepostnya emang simple aja sih, jadi kayak enak aja. Langsung enak dibaca. Terus di sini banyak sih sebenarnya negative comments, but they're actually so funny. So jadi kayak dia malah kayak nyuruh Kominfo ngeblok semuanya gitu loh guys, kayak adapt juga dong kayak. Sarcastically mereka kayaknya gitu deh. Habisnya kayak sehabis kena serangan karangan bunga ngakak. Itu banyak banget loh guys yang ngasih karangan bunga ke Kominfo. Itu gila sih. Nih, jadi kayak ada dari gamers se-Indonesia itu ngasih karangan bunga ke Kominfo, bener gak sih? Iya, gue kayak udah pernah lihat ini deh. Lucu-lucu itu ada yang kayak dari freelancer yang gak salah apa-apa, yang bener sih mereka gak salah apa-apa terus kayak kena blok. Suddenly terus ke blok gitu. Terus ada yang ngasih dari yang udah kena gitu, kayak so funny. Lucu, our netizen memang I love Indonesia lol. Was that sarcastic or you truly love Indonesia? I love how weird Indonesia is, you know? Iya. Kayak aneh banget Indonesia nggak berkembang guys otaknya. I call it +62. Asik. tapi emang kalau nggak dari, kamu bayangin nggak sih kayak di TikTok gitu banyak banget kalau buka video orang-orang luar ya, tapi ya komennya full Indonesia. Iya kayak orang Indonesia hadir gitu kan. Iya. Apakah mereka random aja komen-komen, ngerti gak sih? Iya sih. Ya, well sometimes kita juga malu sama netizen kita, but it's what it is, our countries. Kita kebuka dengan informasi digital dan kita kebuka dengan teknologi, semuanya bisa akses apapun, dan kalau diblokir ya kita juga rugi sendiri gitu loh. Baik topik tadi ya. Mungkin gitu. Ada plus minusnya ya, cuman aku masih nggak nangkep sih plusnya di mana. Coba mungkin langsung cari aja plusnya gimana tuh. Iya boleh. Langsung kita kaji aja langsung sini. Langsung cari aja kalau gitu. Keuntungan Kominfo ngeblokir. Asik. Keuntungan Kominfo blokir apa man bilangnya? Aplikasi gitu aja, platform atau aplikasi. Langsung gitu aja. Sebenarnya nggak ada sih, jawabannya nggak ada. Lu serius nggak ada jawabannya? Apa kelebihannya PayPal malah? Coba deh, gue cari deh. Jadi kayak ya, jadi mungkin kita bakal cari-cari informasi lagi dan talk about it on the next episode. Kalau menurut kalian gimana, kan bisa komen loh di bawah. Kayak terus kita bakal bacain komen-komen kalian dan kita mungkin bisa buatin another podcast, another episode. Ya, video YouTube kali. Plus membahas komen-komen netizen kita. Netizen Indonesia yang sangat cerdas dan pintar. Yes. Makanya daripada gabut di rumah, mending follow dulu MetaHub for more upcoming videos and especially podcasts. See you
next time.